Pintu teater 2A telah dibuka. Kepada Pak Tommy dan juga teman-teman sekalian, silahkan menyiapkan cemilan karena film akan segera diputar. Selamat menyaksikan. Indonesia membutuhkan dasar negara sebagai pemersatu bangsa. Itulah yang dipikirkan oleh 3 tokoh nasional, Mr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Bung Karno. Melalui proses perenungan yang panjang, maka lahirlah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan inilah yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila. Namun perlahan, Pancasila mulai dilupakan, membuat bangsa ini terus dilanda oleh kekacauan. Maka dari itu, Indonesia butuh Pancasila. Kita semua tahu bahwa Indonesia sekarang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Berbagai macam berita-berita buruk yang terus bermunculan di media massa. Dan sangat disayangkan bahwa tidak semua dari kita memiliki kesadaran untuk merawat negeri ini dan malah memilih untuk merusak negerinya sendiri. Pancasila menjamin kebebasan kita beragama, akan tetapi masih saja terdapat beberapa oknum tidak bertanggung jawab yang masih sangat suka memicu suatu konflik, yang masih sangat suka memecah satu sama lain. Dengan begitu tentunya dipertanyakan, di mana letak rasa toleransi kita, di mana sikap saling menghargai kita antar umat beragama. Pancasila menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Begitu juga pada hakikatnya bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sederajat. Akan tetapi kesadaran akan hal tersebut masih sangat kurang bagi sebagian orang, sehingga perbuatan seperti pembulian, diskriminasi masih kerap kali terjadi. Itu pun membuat kita kembali mempertanyakan, di mana rasa perasaan senasib yang kita rasakan, di mana rasa tali persaudaraan yang telah kita bangun selama ini. Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan. Itu dibuktikan dengan adanya kebudayaan atau kebiasaan masyarakat Indonesia, yakni bergotong royong. Bergotong royong tidak hanya menonjolkan nilai kerjasama, akan tetapi juga merupakan suatu bentuk kepedulian yang telah mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia selama ini. Akan tetapi, adanya pengaruh globalisasi dan juga kemajuan teknologi membuat pengaruh budaya asing semakin lama semakin mudah masuk untuk mengancam negeri ini. Sehingga membuat nilai-nilai gotong royong yang telah lama ditanamkan semakin lama semakin memudar. Sehingga itu membuat kita kembali mempertanyakan, di manakah rasa kekompakan kita dan di manakah rasa kepedulian kita selama ini. Musyawarah mufakat, demokrasi, dan kejujuran juga merupakan nilai yang tak bisa dipisahkan dari Pancasila. Segala bentuk persoalan, segala bentuk masalah harus diselesaikan dengan musyawarah. Begitu juga dengan pengambilan keputusan yang harus dilakukan dengan pemilihan dan tentunya mengepentingkan kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara. Akan tetapi, terdapat segelintir orang yang menyalahgunakan kekuasaannya, yang menyalahgunakan apa yang dipunyainya, sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai kepentingan pribadinya yang menguntungkan bagi kebutuhan pribadinya. Orang-orang tersebut yang seharusnya dipercayai oleh rakyat, yang seharusnya mengerti apa yang diinginkan rakyat, dan yang seharusnya mengerti bagaimana penderitaan rakyat, dan yang terjadi bukan malah sebaliknya. Melihat kondisi negeri seperti ini, kembalilah kita mempertanyakan, tak adakah lagi kejujuran tinggal di negeri ini?
Tak adakah lagi rasa rela berkorban bagi bangsa dan negara di negeri ini? Dan tak adakah lagi rasa takut akan dosa di negeri ini? Pancasila menjunjung tinggi nilai keadilan sosial. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas pangan dan sandang secara adil dan merata merupakan satu di antara kunci kesejahteraan suatu negara. Keadilan adalah harga mati. Namun terkadang dalam penyaluran dan pengelolaan bantuan tersebut masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga bantuan yang pada dasarnya dapat membantu banyak penderitaan rakyat kecil, tetapi malahan memperkaya sang penguasa. Dari sini dapat kita tanyakan kembali, akankah sang Tuan keadilan masih berada di antara kita di negeri ini? Begitu besar badai yang dilalui negeri ini. Melihat kondisi sekarang ini, apa yang akan dikatakan pejuang dahulu? Apakah perjuangan mereka akan berakhir sia-sia? Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku. Tentu tidak. Tak ada satupun perjuangan dahulu yang berakhir sia-sia. Masyarakat Indonesia dapat tiba hingga hari ini semua karena hasil dari keringat para pahlawan. Dan Pancasila kini hidup dalam setiap individu dalam NKRI ini. Semuanya hidup dalam satu kesatuan, dalam keberagaman yang sama. Kita hanya perlu mengulang ini semua. Pengakuan, kepercayaan, dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah awal dari Pancasila. Para tokoh bangsa tentunya berharap kebebasan beragama, sikap saling menghargai, dan tak adanya pemaksaan kehendak akan selalu menemani kita. Keberagaman keyakinan bangsa Indonesia inilah yang tentunya akan menggambarkan semangat toleransi untuk membangun kerukunan dan relasi antar umat beragama. Persamaan derajat dan sikap tenggang rasa tanpa membedakan merupakan nilai moral dan tuntutan hati nurani yang hidup pada sanubari dalam setiap individu di Indonesia. Rasa persatuan, kebersamaan, kekeluargaan, dan rela berkorban pada dasarnya ada dalam diri rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia hidup dan bersatu di tengah keberagaman sebagai bentuk suatu karunia yang amat berharga yang diberikan kepada bangsa kita. Layaknya pohon beringin yang memiliki akar kuat dan batang yang kokoh untuk menjadi tempat berlindung bagi siapa di bawahnya. Layaknya rakyat Indonesia yang saling merangkul, yang saling membantu satu sama lain menciptakan kehidupan yang rukun, damai, tentram, dan tentunya kehidupan yang diimpikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila keempat, kepala banteng. Hewan bertanduk yang dikenal memiliki kebiasaan berkumpul bersama. Layaknya manusia, kita adalah makhluk sosial, saling membantu dan berdiskusi. Persaingan secara bersih untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, diiringi dengan nilai kerakyatan dan kebijaksanaan, serta memprioritaskan kepentingan bersama dibanding golongan untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Adil bukan berarti memberikan hal yang sama kepada setiap orang, akan tetapi memberikan sesuai dengan porsi atau bagiannya masing-masing. Keadilan sosial merupakan dasar dari pembangunan Indonesia. Akses pendidikan, kesehatan, keadilan hukum,
bahkan bantuan sosial sekalipun harus disalurkan hingga ke tangan yang seharusnya. Maka dari itu, prinsip ini memerlukan kerjasama dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia butuh Pancasila, dan Pancasila adalah Indonesia itu sendiri. Nah, sekarang semuanya pasti sudah paham betapa kita sangat membutuhkannya Pancasila bagi Indonesia ini. Kalau begitu, siapa yang bisa jawab pertanyaan Bapak? Apa sih makna Pancasila bagi Indonesia, negara kita tercinta? Pancasila adalah pedoman identitas dan jiwa bangsa Indonesia. Awalnya susah ya. Oh, kosong. Enggak duduk. Enggak ah. Udah kerekam kah? Udah dah. Siapa? Kaget gitu lah ya. Apa pula aku yang direkam lah? Kameramen guys, ada Clara, Jangan di zoom gitu. ada Alip, ada Dad. Itu apaan cuy? Nge-vlog aja. Ada ini apa? Apa ya? Ada Anton. Panjang ya. Ada ini siapa? Ini bisa. Ada juga Yusan. Jadi Buddha itu adalah satu avatar egoisme. Itu adalah avatar bukan soal. Berangkat jauh, udah bentar. Oke, coba tangan. Oke. Mulai. Pancasila adalah identitas, pedoman. Kebalik urutannya.